Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gudang Informasi. Hari ini kita akan ngobrolin topik yang cukup berat, tapi penting banget untuk kita pahami. Kita akan bahas soal penambangan nikel dan dampak yang ditimbulkannya bukan cuma buat lingkungan, tapi juga buat manusia, hewan, dan kehidupan jangka panjang di planet ini. Siap? Yuk, kita mulai. Apa itu nikel? Oke, pertama-tama, apa sih sebenarnya nikel itu? Nikel adalah logam yang banyak digunakan di berbagai industri. Di dunia modern ini, nikel jadi salah satu bahan utama dalam baterai lithium ion. Baterai yang ada di mobil listrik, ponsel, bahkan laptop kita. Jadi ya bisa dibilang hidup kita sekarang udah cukup tergantung sama nikel. Indonesia sendiri adalah salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia, khususnya di daerah Sulawesi dan Maluku. Cadangannya melimpah, dan karena dunia lagi berlomba-lomba buat beralih ke energi bersih, permintaan nikel pun meledak. Tapi, di balik semua potensi ekonomi itu, ada harga yang harus dibayar. Deformation lingkungan. Mari kita bahas dulu dari sisi lingkungan. Penambangan nikel, khususnya yang dilakukan secara terbuka atau open pit mining, seringkali merusak ekosistem secara masif. Bayangin, hutan-hutan lebat dibabat habis, tanah dikeruk, bukit-bukit dipapas sampai gundul. Ini menyebabkan beberapa hal. Kerusakan habitat satwa liar. Banyak hewan yang kehilangan tempat tinggalnya. Erosi tanah. Tanpa pohon, tanah jadi mudah longsor. Pencemaran air. Limbah dari tambang bisa mengalir ke sungai dan laut, membawa logam berat yang beracun. Air laut berubah jadi keruh dan rusak ekosistem terumbu karang. Di beberapa daerah di Sulawesi, air sungai yang dulu jernih sekarang berubah jadi keruh kemerahan karena sedimentasi dan limbah tambang. Nelayan kehilangan ikan, petani kehilangan lahan. Dan ironisnya, semua ini terjadi atas nama transisi energi bersih. Dampak sosial. Dampaknya nggak cuma ke alam, ada juga dampak sosial yang sering luput dari perhatian. Warga lokal seringkali tidak diajak bicara sebelum tambang berdiri. Banyak dari mereka yang kehilangan lahan garapan, sawah, atau kebun. Bahkan kadang relokasi paksa terjadi demi membuka jalan untuk pertambangan. Di sisi lain, tambang memang membuka lapangan pekerjaan, tapi berapa banyak dari warga lokal yang benar-benar mendapat pekerjaan itu? Banyak tambang ilegal atau yang tak mematuhi standar lingkungan. Harus ada transparansi, audit lingkungan, dan sanksi tegas bagi pelanggar. Kedua, perusahaan tambang harus diwajibkan mereklamasi lahan bekas tambang. Artinya, setelah selesai menambang, mereka wajib memulihkan kembali alam seperti semula. Nanam pohon, memperbaiki tanah, dan memastikan air tidak tercemar. Ketiga, suara masyarakat lokal harus dihargai. Mereka yang terdampak harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya jadi korban. Dan yang paling penting, kita sebagai konsumen juga harus sadar. Semakin kita haus akan teknologi tanpa mempertimbangkan jejak lingkungan, semakin besar pula tekanan terhadap alam. Teman-teman, penambangan nikel memang punya dua sisi. Di satu sisi, ia adalah harapan bagi masa depan yang lebih ramah lingkungan, karena baterai mobil listrik dan energi terbarukan sangat bergantung padanya. Tapi di sisi lain, kalau dilakukan tanpa kontrol dan tanggung jawab, penambangan bisa menjadi bencana ekologis dan sosial yang tidak kalah parah dari pembakaran batu bara. Pertanyaannya sekarang, mau kita biarkan atau kita awasi bersama? Semoga video ini bisa membuka mata kita semua bahwa setiap kemajuan punya harga. Dan kita semua punya peran dalam menentukan apakah harga itu layak dibayar atau tidak.
Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat terhadap industri tambang nikel ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga bumi karena kita nggak punya planet cadangan.